Kita matukin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi. Astaghfirullah minal khataya. Cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti Ustadz Zainal. Daun salam ditanam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Yang aminya kenceng itu uncangnya yang banyak. Kalau yang nggak kenceng kan nggak punya utang berarti. Daun salam jatuh di comberan. Jangan diambil ya Bu, kotor itu. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Ada di sini hadir Bapak RW kita, Bapak Mukito, Bapak RT kita, ada Bapak Muhammad Hanif RT 01, dan mungkin ada yang ngumpet nggak kelihatan, dan staf-stafnya semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah ada yang pulang kampung nggak Bu? Banyak. Ada. Ini kalau yang nggak pulang kampung ada dua masalah nih. Satu, nggak diakuin di kampungnya. Udah nggak punya orang tua. Ada. Saya termasuk. Pulang kampung nggak ada orang tuanya. Tetangga-tetangga di kampung dulu waktu kecil, sekarang kita udah tua, udah nggak begitu akrab. Tuh. Yang kedua, memang nggak punya duit untuk pulang kampung. Benar nggak? Tapi insya Allah yang pulang maupun yang nggak pulang di bulan puasa ini, asal puasanya benar, fa insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang fa insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir penutupan malam hari ini, saya tutup di malam hari ini karena besok saya khawatir sidang isbat terus minggunya lebaran. Kayaknya lebaran minggu nggak ikhlas banget sih Bu. Maunya lebarannya apa Bu? Senin. Mau bisa dipesen. Mau minggu apa Senin? Ya terserah pemerintah mau ngumumin kapan. Emang kalau umpama pemerintah ngumumin minggu, Ibu mau Senin sendiri?
Kita mengikut ikut aja. Tapi kalau suruh milih, mau milih Minggu apa Senin, Bu? Senin. Tuh, kita tutup ini karena besok itu sore menurut berita sidang isbat. Takutnya kayak kemarin, Bu, waktu awal puasa kemarin kita sampai tambahin doa dipanjangin, pengumuman belum kelar juga. Ya, akhirnya maunya mau traweh apa kagak? Traweh apa kagak? Nah, kalau besok pokoknya udah ditutup, tenang. Mau traweh mau kagak, mau lebaran mau kagak, mesti Senin lebarannya ya. Kalau umpama Minggu lewat berarti Senin, nggak mungkin melompat jadi Selasa. Puasa apaan itu? Nggak ada puasa lebih dari 30 hari. Rasulullah itu sepanjang hidupnya puasa sampai 30 hari itu menurut riwayat cuma sekali. Lah kita ini sering puasa 30 hari. Kenapa metode dulu cuma satu doang? Ru'yatul hilal, ngeliat tanggal. Lalu sekarang kan ada namanya falakiyah, hitung-hitungan. Kalau dulu baru ru'yatul hilal, dilihat bulannya nggak kelihatan, genepin 30. Kalau ada yang lihat satu aja, orang lihat terus disumpah sama Rasulullah, kamu lihat hilal? Lihat siapa? Itu hilal bawah. Oh bukan, hilal itu rembulan. Lihat rembulan, oh lihat, bener demi Allah lebaran gitu. Kalau sekarang ada hitung-hitungan namanya falakiyah. Makanya ada yang menentukan hari Senin, ada yang masih bimbang antara Minggu dan Senin. Kita ngikuti mana yang diumumkan oleh pemerintah. Oleh karenanya di malam ini saya akan menyampaikan 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 pesan berlaku baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang 1 pesan itu khusus di bulan Ramadan. Kata baginda Rasul, "Raghiba anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya." Celaka bagi seseorang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat. Kalau kita makanya ketika Bilalnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kalau yang dengernya orang yang belum paham, ayo mulih gitu. Bukan ayo mulih, Allahumma sholli alaihi mulih gitu. Bukan mulih itu apa artinya? Pulang aja baru mau sholat. Itu ketika namaku disebut, maka kita diusahakan kalau benar-benar nggak kepepet menjawab sholawat. Bahkan orang yang paling pelit, sepelit-pelitnya pelit, ketika nama Nabi Muhammad disebut dia tidak mau membaca sholat, itu kategori orang yang paling pelit, dulit, buntut kasiran, pantat kuningan. Itu baca sholat nggak mau. Tuh. Kenapa kita harus baca sholawat sih? Kita coba deh, Bu, sedikit kita lihat sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperjuangkan iman kita semua ini bukan cuman korban harta, namun korbannya pernah Rasulullah hijrah ke Taif. Bahasa ejaan sekarang, kalau bahasa Arabnya Taif. Itu Rasulullah sampai di Taif disambut dengan sambitan, dengan batu. Baru datang disambutnya pakai lemparan batu sehingga kaki beliau berdarah. Itu perjuangan Rasulullah. Sekarang kiai yang terkenal tawar-tawaran, bener nggak? Undang aku, berani berapa? Oh ini dulu bener ini 5 juta, mohon maaf ya, yang lain aja. Itu sekarang tuh diundang berapa besarannya Baitur Rahmah, kultum 400, yang lain aja Pak Ustadz ya. Saya kejauhan, ada alasannya gitu. Tuh, sekarang, dulu Rasulullah nggak ada mikir kayak gitu, orang diajak aja mau, udah alhamdulillah, diajak enggak senyum enggak, tapi enggak ngamuk itu udah alhamdulillah.
Sekarang kita Masya Allah, apalagi ustadz-ustadz terkenal tuh Pak, yang levelnya level TV itu, mohon maaf itu kalau kelas kita, makanya kenapa kita nggak berani ngundang kelas berat itu, ya tadi ada manajemennya. Udah sebelum ya datang ke sana udah DP dulu. Itu jeleknya tuh. Udah ngasih dulu berapa manjerin. Kalau nggak datang, kalau kita ampaman bentrok nggak bisa gitu, ya udah duitnya DPI hilang. Ini kan luar biasa, jauh dibandingkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah ketika perang Uhud membentengin kaum muslimin supaya kuat, walaupun perang Uhud itu akhirnya muslimin kalah juga. Salah satu-satunya perang di zaman Rasulullah yang kalah itu perang Uhud. Itu Rasulullah sampai gigi bahamnya patah. Itu memperjuangkan kita Pak. Makanya kita alhamdulillah sampai hari ini Allah kasih hidayah kita iman kepada cinta kepada Nabi Muhammad. Itu Bu. Nih, makanya kita baca selawat. Yang kedua, Rohima anfu rajulin dakhaltu Ramadan wang salakho qabla ayyuhfarolahu. Yang kedua nih khusus Ramadan. Celaka bagi seseorang yang ketika Ramadan itu masuk, kemudian Ramadan itu dada-dada pergi, udah lewat, orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celah artinya apa ini Bu? Pak, artinya apa? Kita di bulan Ramadan ini kita gunakan sekecil apapun momen untuk mencari mencari ridho Allah ini. Makanya ada qiyamul lail, ada takjil, rebutan untuk sama-sama kita ngasih sedekah. Kenapa udah diterangkan oleh para kiai, ngasih makan orang yang lapar itu salah satu orang yang dirindukan surga, rebutan. Ini makanya ketika Ramadan ini momennya nggak kita pakai sungguh-sungguh, malah masih berantem aja senengannya. Wah, mohon maaf, termasuk orang yang celaka. Gunakan Ramadan ini sebagus mungkin. Ini masih berapa hari ini kita puasa? Ya kalau nggak 1, 2 kita gunakan nih. Jangan sampai di 2 ini terakhir. Biasanya nih Pak Bu, ujiannya itu di akhir-akhir Ramadan. Sama suami, THR belum keluar, iya ambek-ambekan, iya. Baju anak-anak belum dibeliin, ambek-ambekan. Ini ujiannya ini, ujian. Ujiannya tuh gitu, pas akhir mas pertama mah enggak, mesra-mesraan. Udah mulai 10 akhir itu kan udah ngitung-ngitung, anak 4, baju celana belum dibeliin, iya. Belum ngasih guru, belum ngasih tetangga, belum ngasih saudara. Wah, ini pikiran tambah banyak. Ustadz mikirin yang lain, mikirin keluarga aja pusing. Tuh, ini ujiannya tuh. Makanya jangan sampai Ramadan ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, udah mau 8:30. Rohima anfu rajulin adraka abawahu al-kibaru lam yudkholahul jannah. Celaka bagi seseorang yang menemukan atau masih memiliki kedua orang tua, yang dua-duanya tua ataupun salah satu di antara mereka, kita tidak bisa masuk surga lantaran kedua orang tua tadi. Kita punya orang tua, tapi orang tua kita tidak menjadikan kita masuk surga. Celaka bagi kita. Bu, dengerin gak sih? Kayaknya matanya merem semua. Ini penting nih. Terakhir, besok udah nggak ada ceramah. Melek matanya. Wow, tahun depan masih ada Ramadan. Iya, kalau umur kalian nyampe tahun depan. Ada yang jamin sampai tahun depan? Nggak ada. Coba kan ibu-ibu hitung tahun depan, tahun kemarin sampai detik ini, tetangga kita yang akrab kita yang sudah duluan
Berapa orang? Banyak kan? Banyak. Makanya jangan, wah tahun depan dah masih ada Ramadan. Ramadan mah ada asal sebelum kiamat. Cuman kita ketemu Ramadan apa? Kagak. Tuh. Ibu, bapak yang faisallah dimuliakan Allah SWT. Ini anak muda-muda yang belum keluar ubahnya itu ya. Biasanya masih punya ibu, masih punya bapak. Hormati mereka. Jadikan mereka wasilah kita masuk surga. Jangan mentang-mentang orang tuanya kadang udah pikun dibentak-bentak. Kan kadang orang tua kalau udah pikun udah makan aja belangnya ada di sini. Mana orang tuanya? Ada di sini. Udah makan, udah minum enak. Pas anaknya makan bilangnya aku nggak dibagi. Tega amat orang tua. Kadang nggak gitu ya Bu ya. Itu ujian. Alhamdulillah saya nggak punya orang tua. Tapi sedih Bu, nggak punya orang tua. Kalau lebaran itu mesti kita pikir, ya Allah, orang pada senang bisa sungkem sama orang tua, kita nggak bisa. Orang tua kita ya kakak-kakak kita, nih kakak saya nih Mas Hanif tuh Bu Deka, itu orang tua kita. Kenapa? Udah nggak punya orang tua yang asli yang melahirkan kita. Kenapa? Mereka sudah meninggal waktu kita kecil. Oleh karenanya masih punya orang tua tuh bersyukur. Datang tuh kalau sudah lebaran jangan kemana-mana, sungkem dulu sama orang tua. Cari orang tuanya. Dan orang tuanya mohon maaf saya ingatkan, walaupun ke kubur itu luar biasa penting juga, kalau pas lebaran jangan lari ke kuburan dulu. Ini kita dosanya banyak sama tetangga, mau sungkem kemana ibu? Lagi ke kuburan. Ada nggak gitu? Mohon maaf, bukan saya ngelarang ke kuburan, nggak apa-apa. Kalau mau ke kuburan habis subuh habis sholat subuh ke kuburan, malah nggak apa-apa. Tapi kalau habis sholat id, usaha ini yang merasa sudah disowanin orang di rumah aja, karena tamunya takut takut nantinya nggak bisa saling memaafkan. Ini kebiasaan nih. Orang belum pada berkunjung, udah ditanyain kemana ibu? Ke kuburan. Udah saya bilang, kadang ada yang menerangkan ke kuburan dulu, saya enggak, ke kuburan belakangan aja, atau duluan nggak apa-apa, habis sholat subuh. Kalau sudah mulai orang keliling minta maaf, usahain di rumah. Kenapa? Orang akan nyari-nyari kita, sedangkan dosa kita itu banyak amat tetangga. Kembali ke orang tua. Nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, jangan sungkem ke siapapun. Sungkem dulu kepada kedua orang tua. Baru kalau orang tua kita sudah kita temuin, sudah meridhoi kita, sudah memaafkan kita, baru kita ke orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang lebih sepuh daripada kita. Insya Allah hidup kita barokah. Oleh karenanya, kalau yang pulang kampung nemuin orang tua, semoga perjalanannya pulang sampai datang ke sini lagi mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok bisa kumpul sama kita semua, sholat berjamaah lagi. Dan insya Allah nih habis lebaran, ibu-ibu sholatnya tetap kayak gini banyaknya. Benar nggak Bu? Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, besok pembagian zakat Bu, ingetin saudara-saudaranya yang belum menunaikan pembayaran zakat, usahain malam ini hadir untuk bayar zakat, karena besok mulai dibuktikan apa namanya? Kayak gitu susah amat. Udah besok mulai dibagikan ke masyarakat semua. Jadi usahain malam ini sudah kumpul, udah bisa menunaikan bayar semua. Kalau nyusul itu kadang kasihan panitia, udah mau istirahat, masih ada yang bayar, walaupun tetap diterima, cuman usahain malam ini tuntas biar besok bisa tersalurkan semua. Oke Bu, paham Bu? Ingetin saudara-saudaranya. Yang terakhir, nanti malam Qiyamul Lail untuk di masjid ini, malam ganjilnya tanggal 29 besok, berarti malam ini malam terakhir. Usahain Bu bisa hadir. Ntar kita pakai wireless insya Allah, biar saya nggak terlalu ngeden. Ya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.